program ini tidak hanya sebatas program, tapi harus menjadi gerakan nasional. Secara keseluruhan, saya merasakan dari vaksin pertama dan kedua itu hampir tidak ada masalah, gitu. Alhamdulillah. Saring apa yang informasi yang kita dapat ya. Jangan sampai akhirnya kita termakan oleh informasi yang justru disampaikan oleh orang yang tidak punya kompetensi dalam bidangnya. Gitu. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya, Dewi Mariam, bisa menemani Anda kembali dalam bincang wawancara tokoh dengan tema Vaksin dan Masa Depan Indonesia. Sebagai informasi, lokasi tempat kami talk show sudah didisinfeksi dan sudah menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita bisa melepas masker terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum memulai perbincangan hari ini. Ya, baik pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga berakhir. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah dan juga keluar dari pandemi ini dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi dibagi menjadi beberapa tahapan, dan menurut data Kemenkes Republik Indonesia, sasaran vaksinasi pada tahapan 1 dan 2 sekitar 40 juta dosis, yaitu untuk tenaga kesehatan, lansia, dan juga pejabat publik. Dan nantinya juga akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan prioritas lapisan masyarakat yang lain. Namun, adanya kalangan anti vaksin pada saat ini tentu meresahkan masyarakat dan juga menimbulkan keraguan pada masyarakat itu sendiri untuk melakukan vaksin. Kelompok anti vaksin ini menyebarkan informasi melalui sosial media seperti YouTube, kemudian Instagram, kemudian ada Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kelompok anti vaksin ini mempercayai bahwa ada konspirasi dari elit global dan juga ada berita hoax ya yang mereka percayai, dan juga ini diiringi oleh para influencer dan juga tenaga ahli yang membahas mengenai hal ini. Disinformasi perlu diluruskan untuk membuka wawasan mengenai vaksinasi. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Nur Hasanuddin atau biasa kita panggilnya Bang Acang ya Bang? Ya, betul. Selamat pagi Bang Acang, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dewi, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, pemirsa juga mau tahu, apakah Bang Acang sudah divaksin? Alhamdulillah, di bulan Februari saya ya. sudah divaksin 1 dan 2. Artinya saya sudah mendapatkan hak saya sebagai warga negara. Karena memang 6 bulan terakhir ini saya terlibat di aktivitas kemanusiaan di Parlemen Indonesia, dan itu masuk pada fase kedua dari program vaksinasi secara nasional ini. Berarti kalau sudah divaksin tentu kekhawatiran terhadap virus corona berkurang ya? Alhamdulillah ada sedikit kepercayaan diri setelah kita interaksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Ada sedikit kepercayaan diri kita, walaupun tetap harus mengedepankan 3M ya. Karena vaksin itu tidak menjamin seseorang tidak tertular gitu loh. Betul. Karena memang vaksin yang saya tahu itu hanya untuk meningkatkan imun supaya ada kekebalan dalam tubuh kita. Betul. Tapi kalau kita tidak sertai dengan 3M itu ya sudah pasti potensi tertular itu pasti akan ada gitu. Kemudian bisa diceritakan nih kepada pemirsa, pengalaman ketika divaksin bagaimana nih Bang? Ya normal aja, kita dicek kesehatan kita, artinya tekanan darah kita, kondisi tubuh kita ya. Kalau memang nanti dinyatakan lolos, ya seperti biasa proses vaksinasi itu seperti halnya kita membawa anak kita proses imunisasi ya. Mereka disuntik, kalau toh ada gejala-gejala ya itu normal karena memang ada sesuatu yang baru masuk dalam tubuh kita. Pegel, kemudian agak sedikit beda lah 1-2 hari itu gitu. Kram ya? Kram, makanya waktu saya bertanya kenapa kok di bagian kiri, ya karena kan memang sehari-hari kita memfungsikan bagian kanan kita ya. Nah kalau di bagian kanan takutnya nanti ada pegel-pegel gitu, nah itu bisa mengganggu aktivitas kita. Tapi secara keseluruhan saya merasakan dari vaksin pertama dan kedua itu hampir tidak ada masalah gitu, alhamdulillah. Tentu tidak menyeramkan pemirsa. Ya. Jadi jangan takut untuk divaksin ya Pak ya? Betul. Kemudian saat ini berbicara mengenai masalah yang sedang trending atau hot ya di sosial media begitu. Ini banyak sekali kalangan-kalangan yang
anti vaksin begitu. Iya, betul. Mereka juga menjadi provokator, artinya mereka menyebarkan informasi-informasi di sosial media, kemudian hal ini tentu meresahkan masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Anda? Saya pikir wajar ya dalam setiap kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Tapi memang sampai hari ini saya melihatnya masih pada tahap kewajaran lah, karena memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya terbentuknya kelompok-kelompok antivirus. Karena memang ini kebijakan pemerintah, ada ekses politiknya, ada ekses bisnis, ekonomi dan sebagainya. Maka saya melihat pemerintah melakukan hal-hal yang masih persuasi ya, mengedepankan informasi terhadap masyarakat bahwa vaksin ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia, dan ini menjadi kewajiban pemerintah. Yang kedua, vaksinasi ini pun pemerintah melakukan itu dengan upaya-upaya menunjukkan hal-hal yang justru menjadi contoh kepada masyarakat, seperti misalnya Presiden menjadi orang pertama yang divaksin. Iya, betul. Kemudian waktu ramai-ramainya vaksin ini diuji coba, kurang lebih ada 1000-an orang yang menjadi relawan. Itu orang-orang yang menjadi contoh public figure seperti Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, itu mereka menjadi orang-orang yang siap untuk diuji cobakan gitu. Nah, ini saya melihatnya bahwa faktor positif lah terhadap pemahaman masyarakat, di samping banyak juga kelompok-kelompok yang meragukan karena faktor dari mana berasal virus ini gitu loh. Ini kan menjadi penyebab akhirnya masyarakat agak ragu terhadap program vaksin ini. Makanya program ini tidak hanya sebatas program, tetapi harus menjadi gerakan nasional. Betul. Bahwa semua masyarakat, baik simpul-simpul keagamaan, para ahli, cendekiawan, mereka harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang tokoh-tokoh agama meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini halal, gitu kan? Karena memang mayoritas dari penduduk Indonesia ini kan beragama Islam. Betul. Pasti ukuran pertamanya adalah nih halal apa haram gitu loh. Kalau tokoh masyarakat yang sudah divaksin kemudian mereka bisa menyelipkan informasi-informasi ini di ceramah-ceramahnya, di majelis-majelis taklimnya, saya yakin lambat laun program vaksinasi ini menjadi gerakan nasional yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sukses ke depannya gitu. Iya. Nah, salah satu alasan dari kelompok anti vaksin ini menolak vaksin adalah karena mereka percaya bahwa memang ini ada teori ibaratnya konspirasi global lah ya. Dan berdalih dengan teori itu mereka menolak begitu, Pak. Nah, sebagai masyarakat yang awam ya, yang biasa begitu, kita seharusnya bagaimana? Apakah kita harus lebih baik kita meng-cross check informasi terlebih dahulu atau seperti apa, Pak? Betul. Pertama, tadi harus ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang memberikan pencerahan ya. Karena pemerintah hari ini tidak hanya memberikan daya dorong, memberikan informasi bahwa divaksin itu sehat, ya kan, dapat meningkatkan imun kita, tetapi juga harus punya daya tarik. Daya tariknya apa? Contoh misalnya, kalau program vaksinasi ini berhasil sampai dengan Idul Fitri tahun depan berhasil, maka mungkin peristiwa-peristiwa penyekatan, pelarangan mudik ini bisa sedikit dilonggarkan gitu loh. Ya kan, tujuannya adalah kan pemerataan dengan kuota 500.000 per hari misalnya masyarakat Indonesia yang divaksin. Ini kan berarti butuh waktu yang panjang, karena memang targetnya yang saya baca itu ada 180 juta target masyarakat yang divaksinasi gitu kan. Nah, makanya ini menjadi menjadi hal yang sangat penting masyarakat tahu betul manfaat dari vaksin sebagai daya dorong agar masyarakat mau divaksin, tapi juga ada daya tarik. Nah, di samping daya tarik dari pemerintah, misalnya ada kolaborasi, kalau saya boleh usul, ada kolaborasi antara pemerintah, penguasa dengan pengusaha, ya kan? Mereka yang mau divaksin dari kaum grassroots, yang mereka kategori fakir miskin, ya mereka harus didorong dengan stimulan, misalnya ada pemberian sembako, gitu kan. Jangan sampai mereka diancam, misalnya bagi yang nggak vaksin akan diancam denda 5 juta atau nanti seluruh fasilitas bantuannya baik KJP, Saya lihat masyarakat Indonesia ini nggak bisa kalau ditakut-takutin. Mereka
Artinya apa? Nggak akan punya Tidak efektif ya? nggak efektif. Tetapi juga harus daya tarik gitu loh. Daya tariknya tadi ada pemberian sembako, kemudian ada informasi yang membuat mereka akhirnya merasa bahwa kemarin mereka tertekan, terisolir gitu loh. Betul. Karena dilarang mudik, ingin kangen ketemu dengan orang tuanya. Nah, kalau diberikan informasi yang mendidik, kemudian pun diberikan daya tarik kepada mereka, saya yakin akhirnya mereka dengan sendirinya penuh kesadaran, di samping tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sudah divaksin, memberikan edukasi yang positif ke mereka, saya yakin nanti dengan sendirinya mereka akan datang. Betul. Tak kala program vaksinasi itu sudah mengarah kepada mereka gitu. Jadi juga dengan adanya daya dorong dan juga daya tarik ini bisa meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat juga ya. Betul. Yang penting prinsipnya bahwa jangan sampai isu-isu yang berkembang ini justru akhirnya dibiarkan begitu saja, sehingga masyarakat yang awam, yang mereka punya pendidikan yang dasar banget, mudah terprovokasi, sehingga akhirnya program ini menjadi sia-sia karena memang tadi membutuhkan biaya yang cukup luar biasa, tenaga yang luar biasa, gitu kan, waktu yang panjang, maka perlu adanya gerakan nasional, bukan hanya sekedar program. Betul. Nah, menurut Bang Acang nih, apa adanya kelompok anti vaksin ini, menurut Bang Acang apakah cukup mengkhawatirkan atau masih dalam standar yang normal di Indonesia ini? Saya pikir sih masih wajar ya, masih wajar ya? Karena memang pertama saya melihat COVID-19 ini kan berjalan bukan sebulan 2 bulan, ini udah setahun lebih gitu loh, dengan berbagai macam dinamikanya. Ada kelompok-kelompok anti COVID awalnya mereka nggak percaya bahwa virus ini ada, kemudian simpul-simpul yang mereka anti dan teriak di media sosial, kemudian terjangkit virus corona sehingga mereka akhirnya wafat, ya kan? Ini kan dengan sendirinya mengcounter opini itu, gitu loh. Kemudian juga pemerintah hari ini pun dengan sangat persuasi melakukan langkah-langkah yang konkret dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia. Artinya opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok antivirus ini dihadapi oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang serius, langkah-langkah yang berani dan luar biasa. Contoh waktu Presiden Jokowi rela divaksin, wakil presiden yang sudah rentan ya, artinya sudah lanjut usia, berani divaksin. Ini kan langkah-langkah berani gitu loh, sehingga akhirnya opini yang berkembang dari kelompok-kelompok antivirus ini dengan sendirinya terbantahkan bahwa vaksin ini berbahaya, tidak layak untuk lansia gitu loh. Nah, dua simpul ini mampu menjawab itu gitu, sehingga akhirnya program-program ini berjalan dan diawali dengan tenaga kesehatan, kemudian yang kedua ini kelompok istilahnya simpul-simpul publik ya, seperti para guru, kemudian para ulama, kemudian para rohaniawan. Nah, mereka-mereka ini kan yang memang punya basis massa yang trust kepada mereka, sehingga tak kala melihat simpul itu berani divaksin, ya mereka pun akhirnya punya keberanian juga. Gitu. Malah mereka sekarang menunggu. Berpengaruh ya, Pak? Betul, malah mereka menunggu kapan nih kita divaksin gitu kan, bertanya-tanya gitu. Padahal program ini pun tergantung kepada ekspor dari negara-negara pembuat vaksin kepada negara kita. Oke, baik. Kemudian kalau mengenai peran pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana mungkin, kemudian menyiapkan program vaksinasi ini, bagaimana menurut Bang Acang? Ya, kalau program pemerintah sih saya lihat memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi target ya. Walaupun akhirnya semua tergantung kepada distribusi dari negara-negara yang membuat vaksin terhadap kiriman mereka terhadap negara kita. Bahwa target di bulan Juni itu yang saya amati, pemerintah punya target 90 juta bulan Juni. Walaupun akhirnya kemarin ada kendala di salah satu vaksin yang mengakibatkan satu orang di luar dugaan mereka istilahnya kalau dibilang ya wafat lah gitu kan, meninggal. Tapi itu pun sebenarnya belum pasti karena hasil otopsinya belum berjalan. Nah, pemerintah harus terang benderang nih menjelaskan ini kepada masyarakat. Jangan sampai akhirnya hanya karena satu kasus akhirnya menghilangkan, merusak tatanan yang sudah ada nih. Karena banyak orang
fine-fine aja menerima vaksin ini gitu loh. Kalau tuh ada efek-efek awal itu biasa, saya bilang tadi di awal adanya pegel-pegel, kemudian sedikit gersang lah gitu kan. Kalau saya ngerasa waktu itu agak gersang dikit gitu loh, sehari doang tapi kesananya sudah. Efek samping ringan ya? Iya, efek samping ringan, nggak berat-berat banget dan tidak mengganggu aktivitas harian saya gitu loh. Itu, nah ini pemerintah harus benar-benar meyakinkan kepada masyarakat bahwa program yang sudah terencana sampai bulan Juni dengan target 90 juta sudah tervaksin ini harus benar-benar terrealisasi. Betul. Ya apapun itu harus dilakukan, lobby, negosiasi gitu kan. Edukasi juga. Edukasi dan sebagainya gitu. Kemudian kalau mengenai kasus vaksin ilegal ya, vaksin palsu itu kan juga bisa menurunkan trust masyarakat juga. Bagaimana menurut Bang Aceng? Nah ini yang saya bilang tadi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka mengawasi pintu-pintu masuk ya, maupun pengawasan terhadap dalam negeri. Karena memang oknum ini pasti akan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Apa sih yang nggak bisa diduplikasiin zaman sekarang gitu loh. Gitu. Segala hal yang original pasti ada KW-nya nih gitu kan gitu. Makanya seluruh masyarakat, baik itu pemerintah, simpul publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur, mereka yang punya alat untuk mengawasi dari berbagai macam lini masyarakat, ini harus benar-benar melakukan gerakan bersama, berfungsi gitu loh. Jangan sampai akhirnya tokoh agama bicara tentang kadar vaksin, pokoknya tokoh agama bicara tentang halal haram. Kemudian ahli-ahli kedokteran bicara tentang kandungan gitu loh, efek sampingnya, kemudian manfaatnya. Jadi aparat pemerintah, TNI dan Polri benar-benar mengawasi. Jangan sampai nanti karena saya bilang tadi kalau ini menjadi program pemerintah, kalau hanya berbentuk program, maka yang bekerja hanya pemerintah saja. Tetapi kalau ini menjadi gerakan nasional, maka tidak hanya pemerintah yang bekerja, tapi masyarakat juga semuanya bekerja. Gitu. Kemudian yang terakhir, pesan Bang Aceng kepada pemirsa ini terkait dengan program atau gerakan vaksinasi ini, bagaimana? Pesan untuk pemirsa di rumah. Pertama, pesan saya kepada masyarakat, saring apa yang informasi yang kita dapat ya. Jangan sampai akhirnya kita termakan oleh informasi yang justru disampaikan oleh orang yang tidak punya kompetensi dalam bidangnya gitu. Kemudian yang kedua, ya harus banyak-banyak mencari informasi-informasi yang benar-benar dari ahlinya. Vaksin ini justru sangat bermanfaat yang saya rasakan sampai hari ini dari bulan Februari saya divaksin sampai hari ini. Kepercayaan diri saya itu meningkat. Beberapa ahli menyatakan bahwa imun akan meningkat dengan kepercayaan diri kita. Kita happy, kita gembira, tapi juga jangan lupa tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga menyempatkan diri untuk jangan hanya mengandalkan vaksin untuk meningkatkan imun kita, tapi juga ada pergerakan di badan kita dengan olahraga, kemudian ya jalan sehat dan sebagainya. Saya pikir ke depan kalau memang ini menjadi gerakan nasional, kita sama-sama merajut kebersamaan, mensukseskan program ini, saya yakin negara kita lebih awal terbebas dari yang namanya COVID-19. Baik, pemirsa, tentu vaksin sebelum lolos izin itu sudah melalui riset dan juga uji klinis dari BPOM. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Jadi tentu kita tidak perlu takut akan bahaya dari vaksin ini. Kita perlu mendukung upaya pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi supaya Indonesia ke depannya menjadi sehat. Amin. Betul? Amin. Iya, amin. Baik pemirsa, salam sehat. Sampai ketemu di program wawancara tokoh selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Saya Dewi Mariam, sampai jumpa.